Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 21, teksnya ayat 23 sampai 32 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 27. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mempersoalkan yang Yesus mengajar dengan kuasa manakah. Tetapi Yesus lagi bertanya tentang Yohanes Pembaptis, sehingga mereka menjawab, kami tidak tahu. Paragraf yang kedua ayat 28 sampai 32. Yesus perumpamakan dengan cerita dua anak yang mendengar perintah ayahnya akan bekerja di kebun anggur. Kesimpulannya, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Yesus juga berkata, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka tidak menjawab. Jadi Yesus memberi perumpamaan tentang seorang ayah dan dua anaknya. Ketika ayah berkata, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Sulung katanya baik, tetapi tidak pergi. Keduanya katanya tidak mau, namun menyesal dan pergi. Menurut Yesus, daripada jawab baik, lebih baiknya menyesal dan pergi sesuai dengan perintah ayahnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus masuk ke Bait Allah dan mengajar di situ. Kedua, ketika imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Yesus juga bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Dan setelah mereka menjawab kami tidak tahu, Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yesus memakainya kebijakannya, dan daripada apapun Yesus ingin melihatkan hati-hati imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudinya. Merekanya tidak menghargai tentang Tuhan. Mereka hanya menghargainya tentang diri sendirinya dan takutnya bukan akan Tuhan. Mereka takutnya juga orang banyak. Ketiga, Yesus mengajar dengan perumpamaan dan berkata, sesungguhnya pungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka percaya yang Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Mereka juga tahu, namun tidak percaya. Namun pemungut cukai dan perempuan sundal, mereka percaya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi datang kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau lakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Itu berartinya mereka ingin mempersoalkan pertindakan Yesus. Dan kedua, mereka tidak mau percaya Yesus dan Yohanes Pembaptis, tetapi juga takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Jadi mereka menjawab kepada Yesus, kami tidak tahu. Ya, kita hanya akan takut Tuhan saja. Namun mereka takutnya kepada orang banyak. Ya, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ketiga, sekalipun orang-orang Yahudi tidak percaya Yohanes Pembaptis, tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Merekanya itu lambangkan orang-orang yang hina, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Sehingga mereka akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekalipun kelihatannya mereka tidak suci, sekalipun mereka kelihatannya tidak melakukan dengan kekudusan sepertinya imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat, merekanya terus bergumul dan merekanya mengakunya aku orang berdosa dan hanya memintanya anugerah Tuhan, sehingga mereka bisa diselamatkan oleh anugerahnya Tuhan. Aplikasinya, percaya dan mengakui kuasa Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Harus percaya dan mengakuinya. Kedua, jangan hanya berkata, iya siap, melainkan melakukan langsung. Iya siap
namun tidak melakukan, ini sia-sianya. Tidak berarti kita harus menyesal tentang membatalkan perintah Tuhan dan harus melakukannya langsung hari ini. Akhirnya PR praktik hari ini, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang dikatakan dalam doa, dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasa secukupnya untuk laksanakan hal itu. Untuk melakukan ini bukan dengan kuasa kekuatan sendirinya. Kita hanya taat aja dan langsung bertindak aja. Kalau begitu Tuhan akan memberikan kekuatannya sampai secukupnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.